Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengulas kembali materi mengenai sistem thinking. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Oke, nama saya sendiri adalah Francisca Triutami. Oke, saatnya kita membahas mengenai sistem thinking. Apa sih sistem thinking itu dan kenapa kita perlu membahas sistem thinking? Oke, sistem thinking adalah suatu proses untuk memahami seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok yang berada di lingkungan kita. Pendekatan sistem thinking. Pendekatan sistem thinking ini sendiri menggunakan metode secara holistik. Holistik itu berpikir secara menyeluruh yang mungkin dapat mempengaruhi tingkah laku manusia dan menganalisanya melalui hubungan sebab akibat. Oke, yang dimaksud dalam mempengaruhi tingkah laku manusia itu untuk mengajak kita ke hal-hal yang positif ya tentunya. Nah, ngapa sih kita harus mempelajari mengenai sistem thinking? Nah, ternyata sistem thinking ini adalah untuk mengajak kita atau mengajak mahasiswa mendefinisikan masalah secara logika. Terus yang kedua itu untuk mencari metode atau solusi yang cepat dalam menyelesaikan sebuah masalah nih. Jadi kita sebagai orang muda itu menyelesaikan masalah tidak perlu dengan kekerasan ya. Jadi bisa menggunakan menyelesaikan masalah secara baik-baik gitu. Terus yang terakhir itu mengajak kita untuk berpikir secara sistem dalam menghadapi setiap masalah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rizky Ramadan Husa. Saya ingin menjelaskan faktor mempengaruhi kita untuk sukses. Yang pertama itu teamwork. Teamwork adalah kerjasama tim, yaitu bagaimana cara kita untuk kerjasama untuk meraih kesuksesan dengan kawan, sahabat, atau yang lainnya. Yang kedua, inovasi. Inovasi datangnya dari pemikiran kita yang bisa kita kembangkan untuk menjadi hal-hal baru yang bisa meraih kesuksesan. Yang ketiga, visi. Visi itu adalah tujuan. Supaya tujuan kita jelas, kita harus mempunyai visi dan misi. Dan untuk meraih tujuan itu, kita harus yakin kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain agar kita meraih sukses. Yang terusnya yaitu leadership. Jiwa kepemimpinan pada diri kita bisa mempengaruhi kerjasama tim dan juga bisa membawa kedepannya lebih sukses. Terus inspirasi datangnya memang agak sulit, tapi kita bisa mencarinya melalui membaca buku, membaca artikel atau yang lainnya, supaya kita bisa kembangkan untuk menjadi inspirasi kita. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi sangat penting karena supaya kita mempunyai keyakinan untuk sukses. Dan selanjutnya itu memahami pola perubahan, bukan hanya potret statis, untuk memahami keterkaitan antar bagian untuk membentuk karakteristik suatu sistem. Saya Hendri Trianto. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi soal kemacetan. Bicara soal kemacetan, pasti kita memerlukan waktu yang tidak sedikit. Dikarenakan kemacetan memang sudah menjadi problema bagi kota-kota besar, khususnya di Jakarta. Untuk sementara, cara ataupun solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi soal kemacetan adalah: pertama, penerapan plat nomor ganjil genap sesuai dengan penanggalan ganjil dan genap di kalender untuk mobil pribadi, di mana yang diterapkan pada saat di waktu jam-jam tertentu seperti jam 7 pagi sampai jam 10 pagi,
Setelah itu dilanjutkan dengan jam 4 sore sampai jam 8 malam. Yang kedua, perlu ditindak tegas bagi para pengguna kendaraan bermotor ataupun bermobil yang berkendara di jalan dengan sendiri ataupun tanpa penumpang, serta pengemudi angkutan umum seperti mikrolet ataupun metro mini yang ngetem di pinggir jalan ataupun menurunkan penumpangnya di pinggir jalan atau secara sembarangan. Yang ketiga, memberikan sanksi tegas bagi para pengendara yang parkir secara liar atau di pinggir jalan. Dan berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemacetan, yaitu seperti gaya hidup, budaya, hukum, politik, sosial, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Faris dari kelas R6D. Ini ada berpikir linear versus berpikir sistem. Berpikir linear, berpikir linear itu menggunakan pendekatan analisis. Analisis itu adalah membongkar suatu fenomena dalam berbagai elemen yang lebih kecil dan mencoba menjelaskan hubungan antar elemen itu. Terus yang kedua ada berorientasi konten, terus mencari penyebabnya. Terus yang kedua ada berpikir sistem. Berpikir sistem itu menggunakan pendekatan sintesis. Sintesis itu adalah mengkombinasikan kembali elemen-elemen terpisah menjadi satu elemen yang utuh. Terus berorientasi proses, terus memahami pola. Dalam memahami pola ada yang namanya konsep feedback atau umpan balik yang didefinisikan sebagai interaksi pengaruh antar elemen dalam sistem. Feedback dibagi menjadi dua, reinforcing feedback sama balancing feedback. Terus Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah berpikir sistem perlu pendekatan seni dan sains dalam membuat inferensi yang reliabel dan mendalam terkait fenomena. Intinya adalah memahami relasi dinamis antar variabel, bukan hanya melihat sebab akibat dalam suatu fenomena. Berpikir sistem tidak hanya melihat fenomena dalam satu sisi saja, misalnya kemacetan. Kita tidak hanya bisa melihat bahwa macet itu karena terlalu banyaknya jumlah kendaraan. Lantas solusinya adalah dengan ditambahnya jumlah jalan yang semakin banyak. Justru dengan banyaknya jumlah jalan yang semakin banyak, maka kendaraan yang masuk akan semakin banyak pula. Makanya disinilah pentingnya berpikir sistem kita itu dituntut untuk bisa melihat masalah lebih dalam lagi, bahwa kemacetan bukan hanya karena jumlah jalan yang sedikit, tapi juga bisa terjadi karena jumlah kendaraan yang terlalu banyak, dan jumlah kendaraan yang banyak juga terjadi karena faktor ekonomi, sosial, gaya hidup, budaya, dan hukum. Nah, di sini ada konsep feedback, interaksi pengaruh antara elemen dan sistem. Nah, itu konsep feedback sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, reinforcing feedback. Reinforcing feedback ini ada dua juga, ada negatif dan ada positif. Yang positifnya yaitu saling menguatkan. Contohnya, pemimpin yang amanah dan mendatangkan manfaat bagi masyarakatnya. Jadi saling memberikan feedback, baik feedback yang positif, baik antara pemimpin RT atau dengan masyarakat, itu saling menguntungkan untuk lingkungannya, seperti itu. Terus yang kalau untuk negatif itu adalah efek yang melemahkan. Semakin ingkar dan tidak amanah pemimpinnya, maka akan menghadirkan kerusuhan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
Terus yang kedua itu ada balancing feedback. Balancing feedback ini adalah berpikir sistem dengan pendekatan sains dalam membuat inferensi yang reliable dan mendalam terkait dalam fenomena. Oke, itu adalah sedikit materi yang kelompok kami bisa jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 6, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.